semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufila Yuwono. Oke, pada video sesi kali ini saya ingin membahas tentang tips bagaimana cara kita hidup di tengah krisis pandemi corona sekarang ini. Ya, sudah tidak awam lagi, sekarang memang sedang terjadi pergolakan di seluruh negara bahkan dunia, terutama di Indonesia, negara yang tempat kita diami sekarang ini. Mungkin sekarang ini teman-teman sedang mengalami berbagai masalah, baik itu dari segi kesehatan, dari segi finansial, dari segi karir, pekerjaan, atau bahkan relasi. Sebelumnya saya juga sudah membahas tentang 4 faktor masalah inti dalam hidup di dunia ini. Ya, salah satunya pada sesi kali ini akan saya bahas, yaitu sesi dari segi ekonomi atau finansial. Dari sisi finansial sendiri, pada saat krisis sekarang ini pasti banyak teman-teman sekalian yang terkendala karena banyaknya kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang terbengkalai, dan seharusnya banyak juga job-job atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda selesaikan akhirnya dibatalkan, sehingga aliran keuangan atau aliran ekonomi yang seharusnya Anda dapatkan di bulan ini atau bulan kemarin itu akhirnya menghilang begitu saja, menguap begitu saja. Ya, inilah realita saat ini di negara kita ataupun di negara di seluruh dunia. Pada dasarnya situasi krisis sekarang ini tidak hanya kita yang mengalami. Mungkin kedepannya saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pribadi saat saya menghadapi pandemi ini, krisis ini dalam hidup saya dengan pola pikir tertentu, sehingga saya bisa menyederhanakan masalah yang ada di sekitar saya sehingga saya bisa tetap tenang dan akhirnya menang. Oke, saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya sudah pernah bercerita saya memiliki usaha, yaitu showroom atau jual beli mobil bekas, dan sebelum terjadinya pandemi atau krisis seperti sekarang ini bisa dikatakan usaha saya sedang naik daun, sedang maju-majunya. Tetapi kalau tidak salah 2 bulan yang lalu itu benar-benar nol penghasilan dari usaha saya. Saya tidak memiliki sama sekali penghasilan sampai sekarang ini. Tetapi untung saja saya selalu menyisihkan untuk biaya darurat atas apa yang akan terjadi ke depannya, karena saya yakin teman-teman di dunia ini memiliki hukum, yaitu hukum ketidakpastian. Apabila saat ini kita bisa mengatakan diri kita serba kecukupan, belum tentu 1 bulan, 2 bulan berikutnya akan sama seperti ini. Nah, itu gunanya kita saving, kita menabung, kita berjaga-jaga untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dari segi kesehatan ini juga benar-benar menjadi tahun atau bulan yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya. Kebetulan ayah saya saat ini sedang terkena musibah, yaitu terkena gejala stroke atau kelumpuhan pada saraf otak sebelah kanan, sehingga saraf motorik pada tangan dan kaki sebelah kiri kurang berfungsi dengan normal. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada perkembangan yang lumayan pesat, karena pada saat-saat pertama kali mengalami gejala stroke, ayah saya tidak dapat menggerakkan seluruh tangan dan kaki, semuanya terasa lemas begitu saja. Pada saat saya mengalami situasi seperti ini, mungkin dari sisi keluarga, dari sisi finansial, semuanya bercampur aduk, semuanya kacau balau. Tapi saya memiliki prinsip pada kehidupan saya, tetap tenang, menang. Apapun yang terjadi di kehidupan saya selalu mencoba menjadi seperti air. Air itu sifatnya adalah selalu bisa beradaptasi, selalu bisa memiliki cara untuk menempati apapun wadah yang ada di sekitarnya, ditempatinya. Anggap saja seperti ini, air saat kita berikan wadah pada sebuah gelas berbentuk bulat, dia akan berbentuk bulat. Air saat kita berikan di tempat wadah yang berbentuk kotak, air akan berbentuk kotak. Air pun bisa menenggelamkan, bisa menghanyutkan, bahkan bisa menghancurkan batu. Nah, itulah sifat air. Walaupun terlihat sangat lunak, terlihat tidak berdaya, tapi sebenarnya air benar-benar sangat kuat dan mendapatkan predikat filosofis terbaik menurut saya, nomor 1 sebagai benda alam yang bisa kita pahami sebagai pembelajaran untuk hidup ini. Nah, dari sifat-sifat air seperti ini saya ingin menerapkan pada kehidupan saya dan mungkin saja pada kehidupan teman-teman sekalian, sehingga bisa menerapkan pada situasi-situasi seperti ini, sehingga pola pikir, mindset, perasaan
saya teman-teman sekalian tetap tenang, sehingga apapun yang terjadi pada kehidupan sekarang ini, mungkin saja pada sisi kesehatan, dari sisi finansial atau ekonomi, dan faktor-faktor lainnya, teman-teman bisa tetap tenang, bisa terus berpikir jernih, sehingga apa pilihan yang ingin teman-teman sekalian pilih dapat diputuskan dengan pikiran yang jernih, tidak tergesa-gesa, tetap tenang, sehingga akhir dari pilihan tersebut menjadi hasil yang maksimal bagi kehidupan teman-teman sekalian. Sebenarnya pada situasi seperti ini kita dapat mempraktekkan dari sisi kebijaksanaan dari pikiran kita, dari perasaan kita, sehingga situasi-situasi atau kejadian krisis atau yang sekarang kita alami sekarang ini, dari adanya pandemi virus corona, kita dapat belajar terus-menerus dengan cara menenangkan hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita pikirkan selalu menjadi hal yang bijaksana dalam kehidupan kita ke depannya. Karena apapun solusi yang menurut kita baik, tetapi kita mencari solusi tersebut dengan cara tergesa-gesa, dengan hati dan pikiran yang tidak tenang, saya bisa pastikan hal tersebut adalah hal yang salah bagi kehidupan kita, teman-teman. Dan untuk situasi yang menuntut kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana karena kondisi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk tetap tenang, kita selalu berpikir jernih. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kita lebih bijaksana dalam menanggapi apapun yang terjadi di kanan kiri kita, apalagi di kehidupan kita secara pribadi. Dari sisi finansial, mungkin sekarang ini terasa sangat amat berat bagi kehidupan kita, Anda ataupun teman-teman sekalian semua. Tapi saya yakinkan bahwa masalah seperti ini adalah menjadi sejarah baru bagi kehidupan kita. Mungkin saja ke depannya kita tidak akan menemui masalah seperti ini, krisis seperti sekarang ini. Dan ini adalah faktor utama bagi kita untuk terus belajar, untuk memahami diri kita sendiri, untuk terus memaksa diri kita berkembang. Karena apapun masalah yang ada di dunia ini sebenarnya selalu menginginkan kita untuk terus berkembang semakin dewasa, berapapun usia kita sekarang ini. Karena faktor usia sebenarnya tidak berpengaruh besar untuk sisi pikiran serta perasaan kita, sehingga kita dapat selalu menjadi orang yang tetap dewasa dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di kanan kiri kita. Dari krisis-krisis seperti sekarang ini, mungkin saja teman-teman sedang kalut, sedang stres ataupun depresi karena sistem keuangan atau ekonomi dan finansial yang terjadi karena aliran ekonomi yang sudah berhenti. Nah, karena hal tersebut kita belajar, kita selalu ingin menjadi seseorang yang lebih baik dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan mungkin saja bagi teman-teman yang sudah terlanjur melakukan atau sudah bergerak untuk mencari solusi terbaik, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil pada kehidupan teman-teman sekalian, sekali lagi kembali lagi pada filosofi air. Air selalu bijaksana, air selalu bisa mengerti apapun peristiwa dan kondisi dan tempat yang sudah didiami atau singgahi sekarang ini. Kita sebagai manusia selalu belajar, selalu dewasa, dan menyikapi segala hal menjadi lebih baik dan seefisien mungkin. Oke, sekian dulu. Mungkin teman-teman memiliki hasil pikiran yang lain tentang bagaimana atau tips cara menghadapi krisis di tengah virus corona sekarang ini. Apabila teman-teman memiliki hasil pikiran, saran, serta komentar, silahkan sisihkan hasil pikiran tersebut di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, tenang, menang.